Kami akan membahas tentang gelombang dan optik. Pembahasan yang pertama yaitu kinematika. Kinematika mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab gerak atau perubahan gerak. Asumsi bendanya sebagai benda titik yaitu ukuran, bentuk, rotasi, dan getarannya diabaikan tetapi masanya tidak. Pengertian dasar dari kinematika benda titik adalah pengertian lintasan hasil pengamatan gerak. Keadaan gerak ditentukan oleh data dari posisi letak pada setiap saat. Besaran fisika dalam studi kinematika: yang pertama perpindahan, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Rumus percepatan: perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt kurang V0 per T. Satuan untuk percepatan dalam SI adalah ms kuadrat. Kecepatan: definisi kecepatan partikel adalah laju atau rute perubahan posisi terhadap waktu. Rumus kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan delta R kali delta T. Kecepatan sesaat: kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati nol, di mana kecepatan sesaat dalam bentuk limit, yaitu rumusnya V sama dengan limit delta T 0, delta S per delta T, atau dalam bentuk diferensial V sama dengan ds per dt. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T. Selanjutnya, kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Satuan kecepatan dalam SI adalah ms1, yaitu rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Dan selanjutnya yaitu kinematika gerak. Dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama gerak lurus beraturan dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus. Gerak lurus beraturan memiliki ciri-ciri di mana percepatan yang dialami bernilai nol, karena pada gerak lurus benda tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Rumus persamaan pada gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T atau S sama dengan S0 tambah Vt, di mana V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Dan selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi, ciri utama gerak lurus berubah beraturan adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah, semakin lama semakin cepat atau lambat, sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau perlambatan. Rumus gerak lurus berubah beraturan ada 3, yaitu Vt sama dengan V0 tambah At. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T tambah per 2 kali A kali T kuadrat. Rumus yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S, dengan keterangan Vt kecepatan akhir atau kecepatan setelah T second dengan satuannya ms.
m per s. V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya m per s. A sama dengan percepatan, satuannya ms kuadrat. T sama dengan selang waktu, satuannya s. S sama dengan jarak tempuh, satuannya meter. Contoh soal dengan rumus percepatan dan pembahasannya. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 ms. Setelah mobil melaju 10 sekund, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 ms. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Jadi pembahasan diketahui V1 2 ms, V2 4 ms, T1 0, T2 10 second. Jadi penyelesaiannya, rumusnya A sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan 2 per 10. Jadi 2 per 10 sama dengannya 0,2 ms kuadrat. Materi akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, saya Putri akan menjelaskan tentang apa itu gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata maupun tidak. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Ciri-ciri gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang termasuk gelombang transversal yang dihampa udara mempunyai kecepatan rambat 3 kali 10 per 8 m per s. Ciri-ciri gelombang cahaya. Cahaya dapat mengalami peristiwa refleksi. Hukum Snellius tentang refleksi atau pemantulan. Cahaya datang, garis normal, cahaya pantulan terletak pada satu bidang datar. Sudut datang I sama dengan sudut pantul L. Peristiwa dipresi cahaya dapat diamati dengan jelas melalui pembiasa pada prisma. Cahaya merah mengalami deviasi paling kecil karena mempunyai stake bias terkecil. Cahaya ungu mengalami deviasi paling besar karena memiliki stake bias paling besar. Sehingga sinar merah dan ungu setelah keluar dari permukaan prisma dalam keadaan terpisah atau terdispresi. Rumus gelombang cahaya. Besar sudut dipresi pasi merupakan selisih sudut deviasi ungu DU dengan sudut deviasi merah DM. Sehingga pasi sama dengan DU kurang DM atau pasi sama dengan NU kurang NM beta, dengan NU yang itu stake bias sinar ungu, NM sama dengan stake bias sinar merah, beta sama dengan sudut pembias prima. Contoh soal gelombang cahaya. Panjang gelombang sebuah sinar besarnya 3300 apabila ketetapan Plancknya 6,6 kali 10 pangkat min 34 dan kecepatan cahayanya 2 kali 10 pangkat 8 m per s. Maka tentukan energi yang terdapat pada sinar tersebut. Penyelesaiannya diketahui lambda sama dengan 3300. H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34. C sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 m per s. Ditanya E. Jawab. E sama dengan H kali C per lambda. 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 2 kali 10 pangkat 8 per 3300 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 19 Joule
Jadi jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat min 19 Joule. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuraida. Halo teman-teman, bersama saya Nuraida. Saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Secara umum, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang bunyi dapat menjalar di dalam benda padat, benda cair, dan gas. Mengapa bunyi merupakan gelombang longitudinal? Karena getaran-getaran pengeras suara menghasilkan variasi tekanan pada udara. Pulsa hasil perapatan udara bergerak menjauhi sumber tekanan seperti pada gambar yang di samping. Setelah perapatan lewat molekul-molekul udara, kembali ke kedudukan semula. Jadi, ketika gelombang merambat secara longitudinal, molekul-molekul udara hanya bergetar dan tidak ikut merambat. Sifat-sifat bunyi pada dasarnya sama dengan sifat-sifat gelombang longitudinal, yaitu dapat dibantulkan, dibiaskan, dipadukan, dilenturkan, dan dapat diresonansikan. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Karakteristik gelombang bunyi: tinggi rendahnya nada itu dihasilkan oleh senar atau dawai dan ditentukan dalam hukum Mersenne, yaitu tinggi nada yang dihasilkan berbanding terbalik dengan panjang senar. Yang kedua, tinggi nada yang dihasilkan berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Yang ketiga yaitu tinggi nada yang dihasilkan berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Dan yang terakhir, tinggi nada yang dihasilkan berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar. Taraf intensitas bunyi adalah nilai logaritma untuk perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran dan dinyatakan dalam desibel. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, taraf intensitas bunyi itu menunjukkan tingkat kenyaringan atau kebisingan yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat besarnya taraf intensitas bunyi. Rumus cepat rambat gelombang bunyi V. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Dapat kita pahami dengan keterangan-keterangan di bawah ini. Cepat rambat gelombang bunyi di udara pada suhu 20 derajat adalah 320 m/s. Jika suhu udara naik menjadi 35 derajat, hitung kecepatan rambat gelombang bunyi sekarang. Diketahui V1 sama dengan 320 m/s. T1 sama dengan 20 derajat ditambah 273 sama dengan 293 K. T2 sama dengan 35 derajat tambah 273 sama dengan 308 K. Ditanya V2 sama dengan? Jawab, V1 per V2 sama dengan akar T1 per T2. 320 per V2 sama dengan akar 293 per 308. V2 sama dengan 328,1 m/s. Dengan berakhirnya presentasi kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam berpresentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.